Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Mama Fati. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia. Amin. Karena kesehatan adalah hal yang paling utama yang wajib kita syukuri dalam hidup kita. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Setelah saya unboxing paket, saya langsung menuju ke dapur untuk mengganti rak peniris piring yang lama. Sekaligus saya akan pasang rak kamar mandi yang saya beli di SH Hardware. Saya akan membuat tampilan kamar mandiku jadi lebih estetik biar betah berlama-lama di kamar mandi. Salah ya, nggak boleh ya teman-teman berlama-lama di kamar mandi. Sebelumnya saya mau pindahin dulu gelas dan piring-piring ke rak piring di kabinet atas. Lanjut saya akan ganti botol sabun pembersih botol susu anakku dengan botol estetik ini yang sudah saya unboxing di video sebelumnya. Botolnya benar-benar cantik dan estetik banget loh teman-teman, dan harganya cuma 18 ribuan. Nah, kalau teman-teman tertarik, linknya ada di description box. Buruan check out yuk. Tetap ya teman-teman beracun. Nah, sekarang sabun cuci botolnya sudah saya pindahkan ke botol estetik ini. Jadi botol yang lama saya buang aja karena itu udah lama banget. Kemudian saya juga akan mengganti sikat wastafel atau sikat sink cuci piring dengan yang baru yang saya beli di Mr. DIY. Kelihatan kan teman-teman, sikat yang lama udah wajib diganti. Tapi sikat yang lama gak akan saya buang dulu, seenggaknya masih bisa dipakai. Nanti saya mau simpan di laundry room aja. Selanjutnya saya mau pasang rak peniris piring yang baru. Tapi sebelumnya saya bersihkan dulu keramik tabletopnya biar lebih nyaman mata memandang melihat perintilan baru. Auto makin semangat cuci piring nih, ada rak peniris piring yang baru. Teman-teman bisa lihat sendiri bekas-bekas kaki rak peniris piring yang lama yang karatan itu menempel di keramik tabletop dan susah banget hilangnya teman-teman. Rak peniris piringku ini sudah 2 kali saya ganti, tapi tetap aja berkarat karena sering kena air, dan alas atau wadah penampung airnya itu nggak ada ya teman-teman. Makanya saya ganti dengan rak peniris yang baru yang sudah dilengkapi dengan alas atau wadah penampung air. Jadi airnya nggak akan melebar kemana-mana. Dan materialnya juga insya Allah nggak akan karatan ya teman-teman. Setelah mengganti rak peniris piring, selanjutnya saya cuci piring dulu. Bukan piring sih yang dicuci teman-teman, tapi bekas tempat sendok. Di situ ada juga tempat minyak goreng yang baru aja saya beli. Ini saya cuci dulu sebelum saya gunakan. Tuh kan, semangat banget cuci piringnya. Tapi bener loh teman-teman, setiap kali ada perintilan baru di rumah, apalagi di dapur, itu jadi mood booster juga buat saya. Jadi makin semangat buat masak dan beberes. Beda banget sebelum menikah. Nah, kalau sebelum menikah itu yang diperhatikan adalah fashion, apa yang melekat di tubuh, seperti baju, tas, sepatu. Nah, setelah menikah itu punya perintilan dapur atau perintilan rumah yang mungkin harganya nggak seberapa, itu udah senang banget. Sudah alhamdulillah banget. Ada yang sama nggak sih teman-teman dengan saya? Komen di bawah ya, biar kita bisa saling share pengalaman. Sekarang saya sudah selesai cuci piring dan sikat sink cuci piring yang lama saya simpan di laundry room. Ini dia rak peniris piringnya pertama kali saya gunakan. Dan ini adalah botol sabun cuci untuk botol susunya Ainun, kelihatan cantik banget. Tugasku di dapur sudah selesai, sekarang yuk kita makeover kamar mandi. Sebelumnya banyak teman-teman yang penasaran nanya-nanya di mana posisi kamar mandiku.
Nah, di sini saya mau kasih lihat ke teman-teman, saya mau tunjukkan ke teman-teman. Karena pertama kalinya juga saya record untuk area kamar mandi. Sebelumnya saya perlihatkan dulu area dapur, karena area dapur ini adalah jalan menuju ke kamar mandi dan laundry room. Nah, di belakang wastafel atau cermin itu adalah kamar mandiku teman-teman. Dan di sebelahnya lagi adalah area laundry room, kelihatan kan di situ ada mesin cuci teman-teman. Laundry roomku ini rencananya mau saya makeover juga karena tegel dindingnya itu warnanya coklat, kelihatan gelap banget. Jadi rencananya mau saya pasang wall foam dan wall panel, tapi mungkin gak di video ini ya teman-teman, di video berikutnya aja. Nah, ini dia kamar mandiku, kamar mandi sederhanaku yang dominan berwarna kuning teman-teman, jadi bukan biru ya. Dan ukurannya ini 1,5 x 1,5 meter. Kenapa warnanya kuning? Karena selain warna biru, saya juga suka warna kuning dan warna hijau. Gak banyak perintilan-perintilan kamar mandi yang ada di sini. Raknya pun ukurannya kecil banget. Makanya mau pasang rak yang agak besar biar bisa muat banyak perlengkapan kamar mandi di situ. Dan di sini ada tanaman gantung untuk mempermanis tampilan kamar mandi. Sudah pernah saya unboxing di video sebelumnya. Nah, ini raknya kecil banget teman-teman. Peralatan kamar mandi itu nggak muat di situ, makanya sebagian itu saya simpan di atas kloset. Dan ini adalah bekas botol tempat sampo dan sabun mandi, itu udah rusak ya teman-teman. Sekarang udah terjawab ya teman-teman, posisi kamar mandiku ada di mana. Jadi sekarang kita langsung aja pasang rak kamar mandinya, kita makeover kamar mandinya biar kelihatan lebih cantik dan lebih estetik. Ini dia raknya dan suamiku udah siap-siap di depan kamar mandi. Seperti biasa, Pak suami sangat berperan penting dalam mewujudkan hobiku mendekor-dekor setiap ruangan di dalam rumah. Pemasangannya nggak perlu dibor, cukup menggunakan paku dan palu aja. Dipakunya di atas keramik dinding kamar mandi biar nggak merusak keramik teman-teman. Dan sengaja memang saya nyari rak kamar mandinya yang agak tinggi atau panjang seperti ini agar keramiknya nggak perlu dibor, jadi nggak akan merusak keramik dinding kamar mandi. Setelah rak kamar mandinya terpasang, selanjutnya saya mau refill dan ganti botol sabun mandi dan sampo menggunakan botol putih yang estetik ini. Tapi sebelumnya saya pindahin dulu isinya. Botolnya ada 3 pieces ya teman-teman, ada botol sabun mandi, sampo, dan sabun mandi baby. Tapi untuk botol sabun mandi babynya nggak saya isi dulu ya teman-teman, saya masih menggunakan botol yang lama yang berwarna kuning. Dan rencananya yang putih ini khusus buat sabun mandinya Patih, dan yang botol kuning itu untuk adiknya Ainun. Mau saya pisahkan antara botol sabun mandinya Patih dan Ainun, tapi karena saya belum membeli sabun mandi khusus buat Patih, jadi saya nggak isi dulu. Nah, ini botol sabun mandinya sudah saya isi dengan sabun cair, dan berikutnya saya mau ganti botol samponya. Ini sabun cairnya masih sisa ya teman-teman, jadi saya simpan dulu di kitchen set kabinet atas yang khusus tempat perlengkapan cuci dan mandi. Berikutnya botolnya langsung aja saya simpan di rak kamar mandi. Kelihatan rapi dan cantik banget ya teman-teman kalau botolnya seragam seperti ini. Yang botol kuning itu adalah botol sabun mandi dan samponya anakku Patih dan Ainun. Itu nggak saya ganti dulu ya teman-teman, soalnya matching dengan kamar mandinya warnanya kuning. Setelah perlengkapan persabunan saya pasang, berikutnya saya simpan sikat klosetnya yang baru di samping klosetnya.
Selanjutnya, untuk mempermanis tampilan kamar mandi, saya juga akan memajang tanaman hidup yang saya ambil dari taman di teras rumahku ini. Saya memilih tanaman sirih gading karena sirih gading ini cocok banget disimpan di dalam rumah. Medianya juga cukup menggunakan air. Untuk airnya saya menggunakan air sumur bor ya teman-teman, bukan air PDAM. Katanya sih air sumur lebih cocok daripada air PDAM. Mungkin karena air PDAM udah ada campuran bahan-bahan tertentu kali ya untuk membersihkan air. Saya nggak tahu juga sih, cuma dengarnya seperti itu, jadi saya ikutin aja. Nah, kebetulan di rumah saya menggunakan air sumur bor, tapi air PDAM juga ada. Cuma jarang saya gunakan karena airnya sering gak lancar, teman-teman, gak tahu kenapa. Jadi kalau mau menggunakan air PDAM harus nunggu tengah malam atau subuh, karena di waktu-waktu seperti ini airnya baru lancar mengalirnya. Jadi mesti nunggu waktu tengah malam atau subuh gitu teman-teman, karena saya menggunakan tandem air. Kadang tandemnya udah full, saya dan Pak suami udah ketiduran. Pas tanaman sirih gading ini saya menggunakan gelas kaca ya teman-teman. Kebetulan saya punya gelas kaca yang agak tinggi, jadi pas banget buat vas tanaman. Nah, tanaman sirih gadingnya sudah selesai saya hias. Sekarang kita langsung pajang aja di bekas rak kamar mandi yang lama. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan fresh dan cantik banget ya teman-teman. Ada tanaman hidup di dalam kamar mandi. Seperti inilah tampilan kamar mandiku setelah di makeover tipis-tipis dengan budget yang terbatas. Gak banyak yang saya ubah ya teman-teman, cuma pasang rak kamar mandi, mengganti botol sabun mandi dan sampo, dan memajang tanaman hidup. Tapi cukup memberi perbedaan besar dari sisi tampilannya. Kelihatan lebih rapi, lebih fresh, dan lebih estetik tentunya. Kalau dihitung-hitung, budget untuk makeover kamar mandiku ini tidak lebih dari 200 ribuan. Itu sudah termasuk tanaman gantung artifisialnya, rak kamar mandi, botol estetik, dan sikat kloset. Sebenarnya untuk mengubah tampilan rumah kita agar terlihat lebih indah, itu nggak perlu harus mahal ya teman-teman. Cukup kita pandai-pandai berkreasi, menciptakan ide atau inspirasi, dan banyak-banyak juga menonton tayangan tentang inspirasi dekorasi rumah, biar kita makin betah di rumah. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menyimak videoku sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan videonya, yuk di-subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!